Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ria Laster Samsul, itu untuk kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Kali ini setelah administrasi keuangan, kita akan membahas topik selanjutnya, yaitu administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, atau yang dikenal dengan administrasi Husemas. Jadi pengertiannya itu adalah hubungan sekolah dengan masyarakat yang merupakan semua proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat khususnya dan simpati dari masyarakat pada umumnya dan dari publik khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, prinsip-prinsip dari administrasi Husemas itu diantaranya adalah yang pertama, integriti. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat itu harus terpadu, dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Yang kedua itu adalah continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu saja. Kemudian yang ketiga itu adalah simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan, baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Yang keempat itu adalah coverage. Prinsip ini adalah kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor, atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain-lain kegiatannya. Kemudian yang kelima itu adalah constructiveness. Dalam hubungan program ini, hubungan sekolah dan masyarakat hendaknya konstruktif. Dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan mempunyai respon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi oleh sekolah. Kemudian yang terakhir itu adalah adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan yang ada dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, setelah kita membahas tentang prinsip-prinsip dalam Husemas, kita akan membahas selanjutnya yaitu teknik administrasi Husemas itu sendiri. Jadi tekniknya ada bermacam-macam. Yang pertama itu yang kita bahas adalah teknik tertulis. Teknik tertulis ini di dalamnya mencakup adalah buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Yang kedua itu adalah pamflet. Yang ketiga adalah berita kegiatan murid. Yang keempat adalah catatan cerita bergembira. Yang kelima adalah buku kecil tentang cara membimbing anak. Ini adalah yang termasuk dalam teknik tertulis. Kemudian yang kedua itu adalah teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga secara lisan, yaitu yang pertama kunjungan rumah dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat. Pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah teknik peragaan. Hubungan sekolah dan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan oleh sekolah. Peragaan itu biasanya merupakan pameran keberhasilan murid-murid sekolah itu sendiri. Yang keempat itu adalah teknik elektronik.
Seiring dengan berkembangnya teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik seperti telepon, televisi, radio, sekaligus sarana sebagai untuk promosi pendidikan. Nah, setelah kita membahas teknik-teknik Husemas, itu selanjutnya yang kita bahas adalah proses dari administrasi Husemas itu sendiri. Yang pertama itu yang jelas ada penyusunan programnya. Jadi, penyusunan program Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Yang kedua itu pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas ini melibatkan pelaksanaan atau perorganisasian itu sendiri. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggaraan Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, setelah adanya penyusunan dan pelaksanaan pasti ada pengawasan. Jadi, pengawasan ini pada administrasi Husemas itu dapat berupa evaluasi. Husemas yang dapat dievaluasi melalui 2 kriteria. Yang pertama itu efektivitas, yaitu sejauh apa tujuannya tercapai. Kemudian efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi yang baik. Nah, setelah kita membahas dari prinsip, teknik, kemudian proses administrasi Husemas itu sendiri, kemudian kita akan bertanya-tanya, apa peran personil sekolah dalam proses administrasi Husemas? Jadi guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru melalui kegiatan Husemas. Yang pertama itu membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Nah, meskipun kepala sekolah orang kunci dalam pengelolaan Husemas, akan tetapi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program Husemas tanpa bantuan guru-guru. Nah, yang kedua itu membuat dirinya merasa lebih baik dalam masyarakat. Jadi guru adalah tokoh milik bagi 6 administrasi, hubungan sekolah dan masyarakat. Tingkah laku yang dilakukan guru di sekolah dan di masyarakat menjadi suatu yang sangat penting karena guru menjadi panutan di masyarakat. Dalam melaksanakan itu semua, guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik guru merupakan aturan-aturan atau rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar oleh guru itu sendiri. Nah, mungkin sampai di situ saja pembahasan kita tentang administrasi Husemas kali ini. Kelebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.